Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca hadis yang kelima dari bahasan atau hadis-hadis yang terkumpul dalam kitab ini, Minhajud Dakwah Salafiyah, dari 40 hadis Nabi SAW. Pada hadis yang ketiga ini pemahaman para sahabat secara keseluruhan, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa tasaftariqu ummati ala 73 firqah kulluha finnari illa wahidah. Dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, terpecah orang-orang Yahudi kepada atau Yahudi itu terpecah kepada 71 golongan, firqah, kelompok. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnari illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah dia wahai Rasulullah? Artinya yang ditanyakan oleh para sahabat ini yang satu itu. Qala al-jamaah, Nabi SAW menjawab, al-jamaah. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang aku berada di atasnya dan juga sahabat-sahabatku. Dan pada riwayat yang lain disebutkan bahwasanya al-jamaah itu adalah sawadul a'dham, kelompok yang besar. Jadi Nabi SAW mengkabarkan dalam hadis ini akan perpecahan umat dalam agama-agama mereka. Dan sesungguhnya orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan atau kelompok, semuanya di neraka kecuali satu. Maka demikian pula sebagaimana yang hadis yang kita baca dari Auf bin Malik tadi. Kemudian ada tambahan di sana, orang-orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan, bertambah satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Dan kemudian Nabi menyebutkan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Jadi Nabi SAW mengatakan akan ada tambahan pada umat Nasrani satu kelompok, dan umat Islam satu kelompok, menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Nabi SAW dia bersabda, iftaraqatil yahud, orang-orang Yahudi terpecah. Yang dimaksud sini adalah perpecahan pada pemahaman mereka dan agama mereka. Maka kemudian mereka membuat, setiap dari mereka itu membuat jalan-jalannya sendiri yang diinginkan, ya, yang berbeda dengan yang lainnya dalam pokok-pokok dan juga cabang-cabang di dalam beragamanya. Dan orang-orang Yahudi, disebut Yahudi ini adalah orang-orang yang dinisbatkan kepada
agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mereka dinamakan Yahudi dinisbatkan kepada nama Yahuda, yaitu anak Nabi Yakub yang paling besar. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka itu dinamakan Yahudi karena mereka itu mendapatkan petunjuk, orang-orang yang kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi yang dibawa oleh Samiri. Jadi sepeninggal Nabi Musa atau setelah kepergian Nabi Musa, maka ada orang yang bernama Samiri dari kaumnya Nabi Musa ini datang dari suatu negeri dengan membawa berhala patung anak sapi itu dan mengajak orang-orang untuk menyembahnya. Nah, mereka dinamakan Yahudi. Yang satu versi mengatakan karena mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk setelah itu, yaitu setelah kedatangan Nabi Musa alaihissalam mereka kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari apa yang mereka sembah, yaitu patung anak sapi itu. Kemudian mengatakan iftaraqatin Nasara, orang-orang Nasrani terpecah. Jadi yang terpecah adalah pemahaman mereka di dalam beragama, perpecahan dalam agama mereka. Seperti juga orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang mereka menisbatkan agama mereka kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka dinamakan Nasrani karena sesungguhnya mereka itu turun di satu desa yang bernama Nasiro. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya di antara mereka itu dikatakan Nasrani itu karena sesungguhnya di antara mereka itu ada orang yang mengatakan nahnu ansarullahi, kami ini adalah penolong-penolong Allah. Lalu Nabi SAW bersabda, wasataftari ummati, sin di sini adalah sin yang menunjukkan akan datang setelah itu. Ya, akan terjadi perpecahan pada umatku, yaitu umat setelah umat Yahudi dan umat Nasrani. Setelah umat Yahudi dan Nasrani, datanglah umat Nabi Muhammad, ya, yaitu seluruh orang yang menangi setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah umat Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya mungkin umatnya Nabi Isa atau Nabi Musa, tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka itu semua adalah umatnya Nabi Muhammad. Oleh karena itulah ketika disebut umat Muhammad, maka ada dua keadaan. Ada umatan dakwah, ada yang disebut dengan umatan dakwah, ada juga disebut dengan umatan ijabah. Umatan dakwah itu adalah orang-orang yang setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah umatan dakwah. Jadi orang-orang selain orang yang beragama Islam, selain orang yang beragama Islam, orang-orang yang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat yang tidak menerima Islam, yang tidak beragama Islam, maka itu adalah umatan dakwah. Umat Nabi Muhammad yang istilahkan dengan umatan dakwah. Adapun umatan ijabah adalah orang-orang Islam, orang-orang yang hidup setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi, lalu dia menerima, beriman kepada Nabi SAW, menjadi orang yang dikenal dengan nama Muslim, orang-orang Islam atau mukmin, orang-orang mukmin. Itu adalah umatan ijabah. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah umatan ijabah. Umat Islam, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Ini yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terpecah dari mereka sama dengan umat-umat sebelumnya, yaitu terpecah dalam pemahaman mereka di dalam agama. Ya, pemahaman mereka di dalam agamanya, bukan terpecah daerahnya, wilayahnya, ya.
negaranya tidak, tapi yang terucap dari mereka adalah pemahaman mereka. Jadi yang sekali lagi, umatku di sini adalah ummatan istijabah, ummatan istijabah, yaitu orang-orang yang menerima Rasulullah SAW dengan beriman kepadanya dan menampakkan pada diri mereka ittiba kepada Nabi SAW, ya, mengikuti Nabi SAW. Kemudian dalam hadis ini yang kemudian para sahabat tertarik adalah bukan tertarik siapa mereka yang 72 golongan, tapi para sahabat yang ditanyakan adalah siapa yang satu itu yang selamat. Jadi para sahabat itu adalah orang-orang yang betul-betul menginginkan keselamatan, ya, bukan umat yang hanya berbangga dengan banyaknya. Jadi yang diinginkan, yang ditanyakan, yang diinginkan, dia ingin masuk ke dalam tergabung dalam situ, bukan tergabung dalam yang banyak, yang 72 golongan, tapi dia inginkan yang satu itu, yang sedikit itu tapi selamat, gitu. Jadi percuma banyak kalau nggak selamat, gitu. Mereka sedikit tapi selamat, ya, buat apa banyak tapi tidak sesuai sunnah, lebih baik sedikit tapi sesuai sunnah. Jadi itu yang ditanyakan oleh para sahabat, siapa yang satu itu, karena dia ingin mendapatkan atau bergabung dalam yang satu itu, yang termasuk yang satu ingin, yang diinginkan adalah termasuk dari yang satu yang selamat itu. Maka itu yang ditanyakan. Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang itu, maka jawabannya sebagaimana kita bacakan tadi, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa jamaah itu adalah dijawab oleh Nabi SAW. Ada dua riwayat sini disebutkan adalah ma'ana alaihi wa ashabi, aku apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi menunjukkan akan kemurnian Islam. Kalau kita ingin selamat, kembali kepada kemurnian Islam, yaitu apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu berada di atasnya, waktu mereka hidup berada di atasnya. Dan itulah yang disebut dalam riwayat yang lain sebagai kelompok yang besar, karena waktu itu belum ada kelompok yang lain kecuali kelompok itu, ya, kelompok Islam itu. Tidak ada perpecahan waktu itu, maka mereka menjadi sebuah kelompok yang besar, sawadul a'zam. Bukan kelompok yang besar ketika terjadi banyak perpecahan, bukan seperti itu. Kalau kelompok yang besar yang sudah menjadi beberapa kelompok yang besar yang semua mengatasnamakan Islam, kalau yang seperti itu ya tidak tepat, ya tidak tepat. Kenapa? Karena waktu itu hanya ada satu kelompok, yaitu kelompok yang Nabi dan para sahabat berada di situ, tidak ada kelompok yang lain. Tidak ada kelompok yang lain. Maka itulah kelompok yang besar. Tapi setelah terjadi perpecahan, maka umat Islam ini terkotak-kotak menjadi serpian-serpian kecil. Lalu kemudian digabungkan semua, pokoknya Islam gitu, pokoknya Islam. Maka kita khawatir kalau pokoknya Islam, maka kita khawatir sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti kebanyakan orang, jadi jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, ya, itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
masa itu sudah terjadi berkelompok-kelompok, berpecah belah. Jika kamu mengikuti yang kebanyakan berpecah belah itu, sementara yang asli masih satu gitu, maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa dipahami ya. Jadi dikatakan kelompok yang besar karena memang sebelumnya tidak ada kelompok yang lain, hanya kaum muslimin. Belum ada kelompok A, kelompok B. Nah, setelah terjadi kelompok yang terpecah belah umat Islam ini, pemahaman juga pecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Nah, mana yang besar? Oh, ini yang paling besar, ini yang Sawadul A'zam, jaga tempat. Ya, padahal yang besar ini katakanlah ini menyimpang dalam agama. Karena mayoritas diikuti di negara itu, nah, berarti ini yang benar ya. Dengan dalil ini tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kemudian manhaj dari firqatun najiyah, manhaj dari kelompok yang selamat itu ya, yang pertama adalah al-jamaah. Karena Rasulullah SAW menyebutkan juga jamaah. Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Al-jamaah. Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Siapa yang satu itu wahai Rasulullah? Sawadul A'zam. Nah. Jadi jamaah yang dimaksud jamaah di sini adalah bukan bersatunya anggota tubuh, tapi bersatunya pemahaman. Itu jamaah, walaupun jamaah itu namanya kan kelompok. Jamaah itu kan namanya artinya kelompok, berkumpul jamaah. Tapi yang dimaksud di sini bukan adalah berkumpulnya badan-badan kita dalam satu tempat atau dalam satu negeri, bernyatu di sana dalam satu negeri, dalam satu desa, tidak seperti. Tapi yang dimaksud di sini adalah bersatunya pemahaman kita. Jadi walaupun berada di mana saja, kalau pemahaman yang benar, maka itu mereka adalah masuk dalam sebuah jamaah itu, yaitu jamaah yang awal-awal tidak ada perpecahan di sana. Ya, baik secara akidahnya, syariahnya, adabnya, semuanya. Jadi ketika Nabi SAW ditanya tentang An-Najiyah, kelompok yang selamat itu, faqala alaihi salatu wassalam, maka menjawablah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dan di dalam hadis yang lain, sawadul a'zam, dan dalam hadis yang lain, wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Jadi semua yang masuk neraka, satu yang di surga, yaitu al-jamaah. Aku bertanya, wa ma'aniha wahidatan, wa ma'aniha wahidatun insyaallah taala. Dan aku katakan, aku katakan kata apa namanya ini, Al-Imam Al-Ajuri, dan aku katakan, dan maknanya adalah satu insyaallah. Jadi al-jama'atu hiya allati tuwafiqul haqqa walau kana wahidan. Jamaah itu adalah yang bersepakat di dalam kebenaran sekalipun dia hanya satu. Wal haqqu huwa ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Dan yang hak itu ialah apa yang ada di atasnya Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran sekalipun dia sendirian. Kata Ibnu Mas'ud, kalau nggak salah itu perkataan Ibnu Mas'ud yang ketika ditanyakan sahabat al-jamaah itu siapa, dia mengatakan yang selamat itu satu, yaitu al-jamaah. Jamaah itu siapa? Ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak.
Siapa saja yang mencocoki kebenaran sekalipun dia sendiri. Al jama'atu ya allati tuwafiqul haqqa walau kana wahidan. Jamaah itu adalah yang menyepakati kebenaran sekalipun dia sendiri, yang sesuai dengan kebenaran. Dan kebenaran itu sekali lagi dikatakan tadi adalah apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat berada di atasnya. Wal haqqu wa ma kana alaihi nabiyyu wa ashabuhu. Kemudian disebutkan sebuah riwayat dari Amr bin Maimun al-Adawi al-Audi. Ia berkata, telah datang kepada kami Mu'adz bin Jabal pada di masa Rasulullah SAW. Lalu kami mencintainya, hatiku mencintainya. Kemudian aku mengikutinya sampai dia meninggal dunia di Syam. Kemudian setelah itu aku mengikuti dengan orang-orang sesudahnya, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang-orang berkomitmen untuk mengikuti sesudahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu disebutkan pada suatu hari ketika di akhir sholat dari waktunya, ya, ketika mengakhirkan sholat pada waktunya, maka dia mengatakan sallu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Kemudian mereka melakukan sholat-sholat, waj'alu sholatakum ma'ahum subha, dan jadikanlah sholat-sholat kalian bersama mereka itu sunnah. Fakultu lahu wa kaifa lana bil jamaah. Lalu aku katakan kepadanya, dan bagaimana kewajiban untuk kami untuk berjamaah? Qala li, ia berkata kepadaku, ya Amr bin Maimun, inna jumhural jama'ati allati tufariqul jamaah. Wahai Amr bin Maimun, sesungguhnya jamaah itu yaitu yang terpisah dari jamaah. Sesungguhnya jamaah itu ada apa yang mentaati Allah dan Rasul. Innamal jama'atu ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Sesungguhnya jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan ketaatan kepada Allah sekalipun kamu sendiri, sekalipun kamu berada dalam keadaan sendiri. Jadi maksudnya dalam hadis ini tentang yang sholat berjamaah ketika tertinggal sholat di rumah. Sallu fi buyutikum. Orang yang bertanya, disebutkan pada suatu hari ketika di sisinya diakhirkan sholat dari waktunya. Jadi ketika di suatu daerah, suatu kampung, kemudian orang-orang mengakhirkan sholatnya hingga mendekati akhir waktu, maka itu sholat berjamaah diadakan di sana. Tetapi nasihat dari Ibnu Mas'ud, kamu sholat di rumah aja, ya, sholat di rumah. Adapun sholat bersama mereka adalah ketika sudah waktunya kamu sholat di rumah. Tapi kalau jamaah sholat dengan mereka itu hitungannya sunnah saja, yaitu hitungannya sunnah karena mengikuti pemimpin. Jadi anal jamaah ba'dal firqah ikhtilaful katsir allati takun ala ma kanat alaihi jamaah qabla al-firqati wal ikhtilaf. Maka yang nampak bahwasanya jamaah sesudah adanya sesudah perpecahan dan perbedaan yang banyak, yaitu yang terjadi apa yang di atasnya jamaah sebelum adanya perpecahan dan perselisihan. Ini untuk menegaskan bahwasanya
Yang dimaksud jamaah atau kelompok yang selamat itu adalah bukan yang apa namanya, yang bersatu dalam suatu yang terpecahan. Kan banyak kelompok yang berpecah-pecah kemudian bersatu atas nama Islam. Bukan begitu. Tapi yang dimaksud jamaah adalah sebelum terjadinya perpecahan. Maka sebagaimana kita katakan di awal-awal tadi, bahwasanya jamaah itu adalah siapa saja yang mencocoki kebenaran sekalipun sendiri, dan kebenaran itu adalah Allah dan Rasulnya, Allah, para sahabat dan Nabi SAW berada di atasnya. Dan yang maksud jamaah ya jamaah yang sebelum terjadi perpecahan. Maka siapa saja setelah zaman itu, setelah zaman perpecahan itu, mencocoki kebenaran, berada di kelompok apapun dia, kalau dia mencocoki kebenaran maka dia masuk dalam sebuah jamaah. Berada dimanapun dia negerinya, kalau dia mencocoki kebenaran maka dia adalah satu dalam jamaah. Terkait dengan hadis yang kita baca tadi, atau riwayat kita baca tadi, saya kunu fi ba'di a'immatun, akan terjadi sesudahku pemimpin-pemimpin, yumituna salat an mawaqitiha, yang mereka mematikan sholat dari waktunya, artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. Fasollu sholata liwaktiha, maka sholatlah kalian pada waktunya. Waj'alu sholatakum ma'ahum subha, dan jadikanlah sholat kalian bersama mereka itu hanya sebagai sholat sunnah, artinya itu dihukumi sunnah. Jadi kata Nabi SAW akan ada pemimpin-pemimpin di dalam satu negeri atau wilayah atau mungkin dari kelompok yang kemudian menetapkan sholatnya zuhurnya jam sekian aja, yang mana itu sudah akhir waktunya waktu ikhtiar, waktu awal masuk ya, waktu awal masuk sholat berikutnya, atau waktu ikhtiar, waktu setelah hilang waktu ikhtiar. Jadi awal masuk, waktu awal masuk atau akhir masuk. Nah, pemimpin yang melakukan seperti itu harus ditaati, gitu. Harus ditaati. Nah, tapi ketika sudah masuk waktunya, kita tidak disuruh sholat saja. Adapun sholat bersama mereka itu, maka itu dihitung sebagai sholat sunnah saja. Tetap bersatu dengan mereka. Maka inilah jamaah yang bersatu dalam pemahaman mereka, tidak jamaah dalam bersatunya badan-badan mereka. Maka barang siapa yang menetapi ya jamaah yang seperti ini, yaitu jamaah para sahabat di dalam menghalalkan dan mengharamkan pada semua perkara agama ini, maka dia masuk kategori jamaah. Ya, maka barang siapa yang mewajibkan atau menetapkan dirinya atau melazimkan di atas dirinya sama jamaah para sahabat, sama di dalam menghalalkan, mengharamkan ya, dalam semua perkara-perkara agama, maka dia termasuk jamaah. Imam Syafi'i juga kurang lebihnya mengatakan seperti itu, bahwasanya jamaah mereka itu apabila jamaah mereka itu terpecah-pecah dalam negeri-negeri, maka tidak mampu salah seorang, kalau seandainya kata Imam Syafi'i yang dimaksud jamaah mereka itu adalah terpisahnya mereka dalam negeri-negeri, maka tidak mungkin bisa mewujudkan sebuah jamaah. Kalau yang dimaksud bahwasanya jamaah itu adalah bersatunya orang-orang dalam satu negeri, dalam badan-badan mereka bersatu seperti kita ini, bersatu sini, maka tidak akan bisa diwujudkan sebuah jamaah, karena kaum muslimin ini terpecah-pecah di mana-mana. Ya. Jadi yang menjadikan mereka disebut jamaah itu karena pemahaman mereka yang satu, bukan karena badan mereka yang berkumpul dalam satu negeri
atau dalam satu kelompok, tapi pemahaman mereka yang berat dimanapun dia atau mereka berada. Kemudian realisasi dalam manhaj sahabat. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Amr bin Salamah, kunna julusan ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla al-ghadab. Dari Amr bin Salamah, kami pernah duduk di depan pintu rumah Abdullah bin Mas'ud sebelum subuh. Fa idza kharaja masyinan ma'ahu ilal masjid. Tiba-tiba dia keluar, maksudnya mereka ini pengen bersama-sama berjalan bersama Ibnu Mas'ud menuju masjid. Faja'ana Abu Musa, lalu datanglah kepada kami Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, lalu mengatakan, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'd. Kata Abu Musa al-Asy'ari, apakah Abu Abdurrahman telah keluar? Ya, telah keluar bertemu kalian? Qulna, kami menjawablah, tidak. Fajala sama anak hatta kharaja. Lalu Abu Musa al-Asy'ari duduk bersama kami hingga Ibnu Mas'ud keluar. Falamma kharaja, maka tatkala Ibnu Mas'ud keluar, kumna, kami berdiri ilaihi, menghadap padanya jami'an semuanya. Faqala lahu Abu Musa, lalu kemudian berkata kepadanya Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, wahai bapaknya Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran in ankartuhu. Sesungguhnya aku melihat di masjid barusan satu perkara yang aku mengingkarinya. Walam ara walhamdulillah il khairan. Dan tidaklah aku melihat, dan segala puji bagi Allah kecuali kebaikan. Qala, lalu Ibnu Mas'ud berkata, fama huwa, apa itu? Qala, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, in ishta fasatarohu, jika kamu masih hidup, artinya jika kita takdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masih ada waktu, masih ada umur gitu, fasatarohu, nanti kamu akan melihatnya. Ra'aitu fil masjidi qauman, aku melihat, kata Musa al-Asy'ari, aku melihat fil masjidi qauman hilaqon, aku melihat di masjid sekelompok orang dalam berhalaqah, kelompok orang duduk melingkar. Julusan yang tadiruna, jadi halaqah berhalaqah mereka, julusan dalam keadaan duduk, yang tadiruna salat, mereka menunggu salat, yakni salat subuh. Fi kulli halqatin rajulun, di setiap kelompok itu ada pemimpinnya, ada seorang laki-laki. Wa fi aidihim hasab, dan pada tangan mereka itu ada kerikil-kerikil. Fayaqulu, lalu dia berkata, si rajul ini berkata kepada teman-temannya, kabiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Fayukabbiruna min mi'ah, lalu mereka kemudian bertakbir 100 sampai 100 kali. Fayaqulu halilu minhu, dia mengatakan, bertahlillah mi'ah, halilu mi'ah, bertahlillah atau ucapkanlah tahlil 100 kali. Fayuhallilu mi'ah, lalu mereka mengucapkan tahlil sebanyak 100 kali. Wa yaqulu, dan dia mengatakan sabbihu mi'ah, yang mereka merintahkan pemimpinnya merintahkan sabbihu mi'ah, bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah 100 kali. Fayusabbihuna mi'ah, lalu mereka pun mengucapkan tasbih atau ucapan subhanallah sebanyak 100 kali tersebut. Qala fama hadza qulta lahum, kata Ibnu Mas'ud, maka apa yang kamu katakan kepada mereka itu? Qala Abu Musa al-Asy'ari menjawab, ma qultu lahum syai'an, aku tidak berkata kepada mereka sedikit pun, intidhara amrika, menunggu perintahmu. Qala Ibnu Mas'ud berkata, afala amartahum ayya'uddu sayyi'atahum, kenapa engkau tidak perintahkan mereka untuk menghitung itu kesalahan mereka?
wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim, dan kamu jamin bagi mereka itu tidak akan hilang kebaikan-kebaikan mereka. Semua kemudian berlalu, wa madaina ma'ahu, dan kami berlalu bersamanya, hatta ata halqatan min tilkal hilaq, hingga datang ke salah satu kelompok dari kelompok-kelompok itu. Fawaqafa alaihim faqala ma hadzal ladzi arakum tasnaun. Lalu berhentilah Ibnu Mas'ud di hadapan mereka, lalu dia mengatakan, apa yang sedang ma hadzal ladzi arakum tasnaun, tidaklah ini yang aku lihat, aku melihat kalian melakukan apa yang kalian lakukan ini. Ya, gitu kira-kira cengkak itu. Mahadal ladzi arakum tasnaun. Apa yang kalian lakukan ini? Kalau mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, hassa na'udu biha takbir wa tahlil wa tasbih. Wahai Abu Abdurrahman, kira-kira ini kami pakai untuk menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, fa'udu sayyi'atikum, hitunglah kesalahan-kesalahan kalian. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un, dan aku jamin bahwasanya tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian sedikit pun. Wahai hakum ya umat Muhammadin ma asra halakatkum, celakalah kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatun nabiyyikum mutawafiruna, mereka itulah sahabat-sahabat Nabi kalian, masih banyak yang hidup. Wa hadza thiyabuhu lam tablu, dan ini pakaian beliau belum sobek. Wa aniyatuhu lam tuksar, dan bijananya belum pada pecah. Walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, innakum la ala millatin ahda min millati Muhammad au muftahu baba dolalah. Sesungguhnya walladzi nafsi biyadi, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian ini sungguh berada di atas agama yang lebih mendapatkan petunjuk daripada agama Nabi Muhammad, atau kalian ini memang membuka pintu-pintu kesesatan. Qalu, mereka menjawab, Allah ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna ilal khair, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Qala wa kam min muridin lil khairi la yusibahu, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana, menceritakan kepada kami, inna qauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqibihim, la yujawizu taraqibihim, sesungguhnya kalau ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran yang tidak sampai pada kerongkongan mereka. Jadi para sahabat, terutama ulamanya sahabat, Ibnu Mas'ud termasuk ulamanya sahabat, bagaimana pemahaman dia terhadap agama ini utuh, ya, utuh, sangat menjaga jangan sampai kemudian ada hal-hal yang baru yang menjadikan kemudian agama ini tidak sesuai aslinya lagi. Bagaimana kerasnya pengingkaran Ibnu Mas'ud kepada orang-orang muda ini, yang kemudian di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Amr bin Salamah yang meriwayatkan hadis ini, dia mengatakan, kami melihat umumnya mereka itu yang ada di kelompok yang tadi itu bergabung pada hari Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Jadi Khawarij itu penentangan terhadap
persatuan kaum muslimin itu berawal dari kebid'ahan, berawal dari hal-hal yang membuat perkara baru di dalam agama ini. Karena kata Amr bin Salamah, mereka ini kebanyakan yang ikut dalam kelompok Khawarij itu ya orang-orang yang berada di halaqah tersebut yang ditegur oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga para sahabatnya seperti Abu Musa al-Asy'ari, dia melihat dan dia merasa ini kok baik gitu, tapi mengingkari. Dia melihat itu, dia mengingkari karena tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang baru. Tapi dia kok baik ya, kompak gitu ya, bersatu gitu. Tapi yang baik itu, yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya. Yang baik itu belum tentu benar. Yang baik itu belum tentu benar. Yang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, betapa beliau sangat menjaga agama ini agar tetap umat Islam itu berada dalam persatuan semampu dia lakukan, karena perpecahan itu pasti akan terjadi sebagaimana hadis Nabi SAW. Tapi bukan berarti kemudian kita itu menjadi dalil kita boleh berpecah, kita boleh membuat pemikiran-pemikiran baru tersendiri di dalam agama ini, membuat pemahaman-pemahaman baru di dalam agama ini. Bukan berarti itu menjadi dalil. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini akan terpecah menjadi 73 golongan, pasti akan terjadi. Namun demikian itu bukan dalil yang membolehkan kemudian kita membuat pemahaman-pemahaman baru sehingga menjadi 73 golongan dalam umat Muhammad ini. Justru itu mengingatkan kepada kita sekalian agar tidak dilakukan, ya, agar tidak dilakukan. Kalaupun itu terjadi, maka seperti sahabat, dia memilih satu kelompok yang selamat. Itu pasti terjadi. Maka ketika hal itu terjadi, seperti di zaman kita misalnya, maka yang kita ikuti adalah bukan kelompok yang banyak, yang 72, tapi yang satu itu. Ini yang harus kita cari. Siapa yang satu ini? Dan itu sudah diwakili oleh para sahabat ketika bertanya kepada Nabi, "Wa ma hiya ya Rasulullah?" Siapa yang satu itu? Ketika Nabi menyebutkan al-jamaah, siapa yang satu itu? Ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan para sahabat berada di atasnya. Artinya ini dalam komunikasi, dalam kemurnian agama pada waktu itu, di mana Rasulullah dan para sahabatnya masih hidup. Kita tidak bisa mengklaim orang ini pasti neraka. Ini termasuk 72 golongan ini. Saya termasuk tidak dan sebagainya. Tapi kita semua berusaha untuk selamat, dan selamat jalan itu sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Suatu kepastian pasti umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu, berarti 72. Pasti terjadi. Ketika itu terjadi, maka bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah seperti sahabat, mencari yang satu, yang selamat itu, yang mana, yang bagaimana, bukan mengikuti yang 72 golongan. Ya, bukan itu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita baca hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menemui orang-orang Khawarij Haruriyah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta,